pemerintah akan memangkas ukuran minimal rumah subsidi ya berdasarkan berita gitu. Dan ini mengundang kontroversi, dari DPR pun berkomentar, masyarakat umum juga komentar. Nah, bagaimana sebenarnya ya menurut sudut pandang saya terkait rumah subsidi ini yang ketika ukurannya semakin terkecil ya, berdasarkan berita itu minimal 25 meter persegi. Kalau menurut saya ini merupakan satu terobosan ya, satu terobosan. Kenapa? Karena saat ini ya khususnya perumahan subsidi di Pulau Jawa lah ya, atau kalau kita pengen lebih perkecil lagi di daerah Jabodetabek. Biasanya perumahan subsidi itu lokasinya jauh ya dari pusat keramaian, dari pusat pekerjaan ya, pusat perkantoran, pabrik dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya persyaratan ukurannya bisa minimal 25 meter persegi, menurut saya ini satu terobosan yang menarik gitu. Dan ini bisa menjadi solusi atas lokasi-lokasi lahan yang memang harganya cukup tinggi. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan adanya aturan baru dari pemerintah ini, rumah subsidi itu bisa lebih dekat menempel ke pusat keramaian ya, entah itu lebih dekat ke pasar, sekolah ya, atau mungkin perkantoran, pabrik ya dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya bagus gitu ya, khususnya untuk wilayah Pulau Jawa ya, Jabodetabek gitu ya. Ini menurut saya sangat sangat bagus gitu ya. Kenapa? Karena selama ini banyak rumah-rumah subsidi itu lokasinya sangat jauh sekali, jauh dari keramaian gitu. Kenapa jauh dari keramaian? Karena tanahnya murah ya. Karena kalau semakin dekat sama pusat keramaian, dekat pabrik, itu tanahnya pasti akan sangat mahal sekali ya. Apalagi dekat sama akses jalan tol, pasti tanahnya akan sangat mahal sekali. Jadi dengan adanya persyaratan ukurannya bisa makin kecil, ini menurut saya menjadi satu hal yang sangat menarik gitu dan bisa dimanfaatkan. Nah, pertanyaan begini, apakah dengan ukuran kecil itu lantas menjadi tidak layak? Menurut saya enggak juga gitu ya, karena di kota besar khususnya di Jakarta ya, tren rumah dengan ukuran kecil-kecil itu dia sudah semakin banyak ya. Makanya ada istilah apart house ya, apart house. Jadi saya pernah lihat satu daerah perumahan di daerah Senen ya, itu tanahnya 3x3 gitu ya, hanya 9 meter persegi, cuma 3 lantai gitu ya. Ada di daerah Jakarta Selatan juga ya, daerah Kalibata, kemudian pernah lihat juga di daerah Condet gitu ya. Cuman 4x4, 5x5, kemudian 3 lantai, 5 lantai, dan itu laku gitu ya. Kenapa laku? Karena dekat dengan pusat perkotaan ya, dekat di pusat tengah-tengah kota gitu lah. Jadi untuk urusan transportasi, orang mau berangkat kerja ke kantor mereka, atau mungkin ke pabrik mereka, atau ke tempat usaha mereka, misalnya di pasar ya, itu jauh lebih mudah transportasinya ketimbang lokasinya jauh di pinggiran kota. Walaupun memang sekarang ada KRL dan sebagainya gitu ya, cuman ketika ada pilihan bahwa kita bisa membeli rumah ya di tengah-tengah kota, itu akan menjadi pilihan sangat menarik. Dan ini jauh lebih menarik ketimbang ya ini pendapat pribadi saya ya, ketimbang membeli apartemen. Kenapa? Kalau membeli apartemen kita sertifikatnya bukan SHM gitu. Kita tidak memiliki sebidang tanah ya, sebidang tanah di yang bisa kita jejaki gitu ya. Kalau apartemen kan ya bisa jadi kita punya kamar di lantai 10, lantai 12, lantai 5 dan sebagainya gitu. Nah, pilihan rumah-rumah dengan ukuran kecil ya, yang tadi populer dengan istilah apart house, ini menjadi solusi buat masyarakat urban perkotaan, sehingga mereka bisa lebih dekat dengan tempat kerja mereka, dengan tempat aktivitas mereka, dengan aneka ragam fasilitas yang sudah ada, rumah sakit, pasar, ATM, perbankan dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya ukuran kecil itu tidak lantas membuat rumah itu tidak layak, enggak gitu ya. Yang menjadi tidak layak itu yaitu kualitas bangunan ya. Nah, ini sebenarnya jadi PR tersendiri. Kenapa? Karena kualitas bangunan ya, kalau ini cerita walaupun saya belum memvalidasi ya apakah ini benar atau salah gitu ya. Tapi biasanya curhatan dari para beberapa ya, nggak semua, ada yang mencurhati bahwa biasanya rumah-rumah subsidi di wilayah Jabodetabek itu istilahnya rumah siap renovasi gitu ya, karena memang banyak PR gitu dari kualitas bangunannya yang tidak proper gitu ya, sehingga tidak layak untuk ditempati langsung ya. Cuman itu PR lain hal lah ya, itu masih bisa dibenahi gitu ya dengan regulasi, dengan
nanti mungkin masyarakat sendiri akan memonitoring itu gitu. Tapi kembali ketika ukuran itu persyaratannya bisa kecil, ini akan menjadi pilihan yang sangat baik ya. Terlebih lagi nanti aturan pemerintah juga minimal gaji ya, take home pay-nya itu juga akan makin lebar ya, makin luas, walaupun masih kontroversi juga. Kenapa? Karena ketika minimum gajinya itu jadi semakin lebih tinggi, ini nanti akan menggurus market perumahan level menengah gitu ya, karena subsidi itu kan masih jatuhnya 300 jutaan ke bawah gitu. Jadi ini akan melahap market perumahan komersil yang mungkin harganya 300 juta ke atas gitu. Nah, itu kembali ke ukuran kelayakan. Menurut saya masih oke, karena sudah terbukti model-model rumah apart house ya, teman-teman tinggal googling panggil rumah apart house itu banyak di seputaran Jabodetabek gitu ya, dan mereka tampilnya bagus, kualitas bangunannya juga bagus, dan harganya juga ya sangat affordable lah menurut saya untuk tengah-tengah kota gitu, ketimbang harus beli apartemen gitu ya. Ini pendapat pribadi saya gitu. Nggak ada yang salah untuk beli apartemen, itu pilihan orang untuk tinggal di sebuah hunian gitu. Nah, lalu bagaimana dengan perumahan di daerah? Saya pernah datang ke wilayah-wilayah kayak di Lampung, Palembang, kemudian di Pekanbaru, ya, Jambi. Ya, mereka rumah-rumah subsidinya keren banget, ya, karena di sana tanahnya masih murah, ya. Jadi bahkan luasnya tuh kan ini pemerintahan mengatur minimal ya kan, minimal. Maka mereka memberinya ya maksimal gitu dengan beberapa kualitas bangunan yang oke. Malah saya lihat di daerah Riau ya, di daerah Dumai itu fasadnya itu ada batu alamnya, ada lampu tembaknya gitu ya. Kemudian toiletnya toilet duduk yang sederhana gitu ya. Dengan yang secara tampilan benar-benar rumah subsidi gitu ya, karena memang benar secara kualitas mereka tuh proper banget lah untuk wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera gitu. Karena hal ini hampir saya tidak temukan di Jabodetabek gitu ya. Kalau di Sumatera ya wajar karena memang tanahnya masih sangat murah, dan mereka kalau ngebikin kayak begitu itu nggak laku ya. Jadi mereka memang benar-benar jaga kualitas. Jadi kembali, harga yang murah dari lahan ini ya, konsekuensinya pasti akan jauh dari pusat keramaian ya, atau tadi misalnya ya di luar Pulau Jawa gitu ya, di Sumatera, di Kalimantan ya. Tapi ketika aturan itu minimal rumah itu ukurannya kecil untuk rumah subsidi khususnya ya, ini akan menjadi pilihan yang baik gitu ya, sehingga potensi orang untuk bisa punya rumah yang lebih dekat dengan pusat perkotaan ya, itu semakin terbuka luas gitu. Kenapa? Karena pemerintah sudah membuat regulasi. Karena rumah subsidi kan pemerintah memberikan subsidi gitu ya terhadap harganya ya, sehingga masyarakat bisa membeli rumah dengan harga yang jauh lebih murah ya, dengan angsuran yang lebih ringan gitu ya. Dan ini nantinya akan membuat pergerakan ekonomi pun semakin bertumbuh. Kenapa ya? Karena sektor properti sendiri ini ya, secara data ya, kalau saya tidak salah ya, properti ini ya, saya lihat dulu ya, itu bisa menunjang ada sekitar 110 industri ikutannya ya, dan ada 180 sektor UMKM ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa besar dampaknya properti ya. Ada sekitar 175 jenis UMKM. Ini dikutip dari kompas.com ya. Jadi berkata kompas.com, itu judulnya sektor properti libatkan 175 jenis industri ya, dan ada 350 UKM di dalamnya ya. Jadi program properti ini sangat luar biasa, karena memang industri properti di Indonesia ini agak berbeda ya dengan industri properti di luar negeri ya, karena ketika ada satu tapak proyek dibangun ya, tentu saja itu akan melibatkan pihak-pihak lain, contoh misalnya kontraktor ya, supplier ya, yang jualan semen, yang jualan batu kali ya, yang jualan genteng, yang jualan ya, you name it lah ya. Semua sektor industri itu nantinya akan terlibat dalam
proses pembangunan sebuah proyek properti gitu. Dan ada 350 UMKM ya, teman-teman bisa bayangin ya. Jadi dari koran Kompas ini ada 350 UMKM yang terlibat dalam sektor properti. Dan kita tahu ya, ketika zaman krisis di dunia ya, di Indonesia ini termasuk yang survive karena dari sektor UMKM gitu. Jadi makanya menurut saya tepat juga ya, salah satu program pemerintah itu 3 juta rumah ini akan mendorong pergerakan perekonomian ya, karena memang secara data ya ada sekitar 175 bisnis, 175 industri ikutan di sektor properti ya, ditambah lagi ada 350 UMKM ya, 350 UKM yang akan terlibat dalam pembangunan sebuah proyek properti ya. Itu sudut pandang dari saya terkait rencana pemerintah untuk mengecilkan ukuran minimal ya dari perumahan subsidi. Menurut saya ini hal yang sangat bagus dan perlu didukung ya. Sukses terus untuk pemerintah untuk programnya, semoga sukses juga buat kita semua ya sebagai rakyat, dan kita bisa dapat menjalankan aktivitas semakin nyaman, ekonomi semakin tumbuh baik ya, kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan, mudah untuk menjalankan bisnis. Oke, itu aja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat hari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.